Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pintar Excel. Pada pembelajaran kali ini kita akan membuat transkrip nilai. Mungkin dari teman-teman semua di sini sudah tahu apa itu transkrip nilai dan seperti apa bentuknya. Transkrip nilai itu kurang lebih seperti ini, yang berisi tentang rangkuman nilai-nilai mata kuliah dari semester awal sampai semester akhir, yang biasanya digunakan untuk syarat kelulusan mahasiswa. Nah, di sini saya sudah membuatkan contoh transkrip nilainya. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa kolom yang berisi tentang nomor, kode mata kuliah, sama mata kuliah, SKS, NH itu nilai huruf, NA nilai angka, dan M itu adalah mutu. Di mana tugas kita adalah mengisikan kolom-kolom yang berwarna kuning ini. Sama yang di bawah sini. Nah, tugas kita adalah yang pertama, mengisi nilai angka. Jadi nilai angka itu kita harus menggunakan rumus if terlebih dahulu. Karena apa? Misalnya seperti ini. Dari jumlah SKS dari mata kuliah A misalnya. Itu jumlah SKS-nya ada 3 dan nilai hurufnya adalah A. Kemudian untuk menentukan A itu nilainya berapa, maka di sini kita akan membuat dengan menggunakan rumus if. Caranya seperti ini. If ketikan di G12 sama dengan A, koma, A itu biasanya nilainya adalah 4. Maka kita isikan 4. Kemudian koma lagi, if G12 lagi sama dengan nilai B. Nilai B itu biasanya angkanya adalah 3. Maka kita isikan 3. Kemudian if lagi G12 sama dengan, sekarang menghitung nilai C. Nilai C itu biasanya adalah 2. Koma, if lagi G12 sama dengan D. D itu biasanya adalah 1. Maka kita isikan 1, kemudian if lagi. Sekarang menghitung nilai E. Maka G12 sama dengan E. E itu biasanya tidak ada nilai atau 0. Seperti ini. Kemudian enter saja. Kalau muncul seperti ini, tinggal di yes-kan saja. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal ditarik ke bawah. Nah, apabila di sini kita ganti nilainya menjadi B, maka akan muncul 3. Atau kita ganti misalnya C, hasilnya 2, dan D, hasilnya 1, dan nilai E 0. Tidak ada nilai. Kemudian untuk M itu mutu. Mutu itu didapat dari nilai angka, nilai SKS dikali nilai angka. Nah, seperti itu. Apabila dalam contoh di sini mata kuliah A itu ada 3 SKS, dia mendapatkan nilai A, maka dia akan secara nilai angka dia akan mendapatkan 4. Maka mutunya adalah 3 kali 4 sama dengan 12. Apabila sudah seperti ini, tinggal ditarik ke bawah. Nah, begitupun untuk kolom yang sampingnya sini. Untuk kolom yang samping ini, untuk mempersingkatnya, tinggal di copy aja rumus yang dari sini, kemudian dipaste di sini. Maka otomatis dia akan menghitung. Kemudian yang untuk nilai mutunya juga samakan saja, dikopikan, kemudian paste. Nah, dari sini kita pastekan sampai ke bawah. Nah, untuk menghitung nilai angka dan mutunya sudah selesai.
Sekarang tugas kita adalah menghitung jumlah SKS. Jumlah SKS itu kita menghitungnya dengan rumus sum. Sum SKS yang di kolom sebelah kiri ini kita blok ke bawah seperti ini, kemudian koma, kemudian jumlahkan juga di kolom yang sebelah kanan, SKS yang sebelah kanan, kemudian tutup kurung. Hasilnya adalah terdapat 154 SKS. Kemudian untuk jumlah mutu juga rumusnya sama dengan menghitung jumlah SKS tadi, menggunakan rumus sum. Sum, klik di kolom jumlah mutu, di blok seperti ini, kemudian koma, kemudian pindah ke kolom sebelahnya, blok lagi, tutup kurung. Nah, jumlah mutu itu terdapat 547 akumulasi dari setiap nilai yang didapat mahasiswa itu. Kemudian menentukan IPK. Menentukan IPK ini caranya ini lebih simpel karena tinggal dibagi jumlah mutu dan jumlah SKS-nya. Klik di jumlah mutu, nilai jumlah mutu ini dibagi jumlah SKS. Maka terdapat IPK-nya adalah 3,55. Nah, sekarang kita menghitung predikatnya. Misalnya 3,55 ini dia mendapatkan predikat kamlot, summa kamlot, atau memuaskan atau kurang memuaskan seperti itu. Nah, di sini sudah saya buatkan predikat nilainya. Itu kalau misalnya IPK 3,76 sampai 4,00 itu mendapatkan predikat summa kamlot. Begitupun yang lainnya. Nah, cara membuatnya ini agak susah, agak berbeda dengan rumus yang pertama tadi. Dia sama-sama menggunakan rumus if, cuman if-nya ini berbeda. Biar kita tidak lupa nilai-nilainya, kita kopikan saja di sini, biar dapat membantu. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita membuat rumus predikatnya. Untuk predikat ini, kita menggunakan rumus if, cuman bukan rumus if biasa, melainkan menggunakan rumus if and. Caranya seperti ini. If and, kemudian klik di IPK, di kolom IPK ini, di sel IPK atau kolom atau baris IPK, kemudian lebih besar sama dengan, kita menghitung dari yang predikat yang atas ini, 3,76 sampai 4,00 dulu. Berarti lebih besar sama dengan 3,76, E50 lagi. E50 artinya ini. Kita bisa ketikkan langsung atau kita klik di sini. E50 itu lebih kurang dari 50 atau sama dengan 50. Artinya kalau terdapat simbol-simbol seperti ini bacanya kurang dari 50 atau sama dengan 50 atau sebaliknya lebih besar sama dengan seperti itu. 4,00. Kemudian tutup kurung, koma, buka kutip. Predikatnya apa? Kalau misalnya IPK-nya itu 3,76 sampai 4,00, yaitu predikatnya mendapatkan summa kamlot. Berarti kita ketik summa kamlot. Seperti ini. Kalau sudah, kita lanjutkan ke predikat-predikat yang lain. Berarti tinggal tambahkan koma, if, and lagi, E50, kita sekarang menghitung yang untuk predikat kumlotnya, yaitu 3,51 sampai 3,75. Berarti E50 lebih besar sama dengan 3,51, E50 lagi lebih
kurang sama dengan 3,75 tutup kurung, koma lagi, terus buka kutip, kumlot. Kemudian untuk melanjutkan ke predikat yang lain, koma lagi, if, and. Sekarang predikat sangat memuaskan. Predikat sangat memuaskan itu 3,01 sampai 3,50. Berarti kita masukkan di sini E50 lebih besar sama dengan 3,01, E50 lagi lebih kurang sama dengan 3,50 tutup kurung, koma. Dia mendapatkan predikat apa? Kalau misalnya IPK dia itu 3,01 atau seperti ini. Apabila mahasiswa mendapatkan IPK 3,01 sampai 3,50 itu mendapatkan predikat apa? Misalnya di sini dicontohkan sangat memuaskan, berarti kita tulis sangat memuaskan. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke predikat yang lain. Koma, if, and, E50 lebih besar sama dengan, kita sekarang menghitung yang predikat memuaskan. Berarti predikat memuaskan itu 2,76, E50 kurang dari sama dengan 3,00 tutup kurung, koma, buka kutip, memuaskan. Koma lagi. Nah, sekarang kita menghitung untuk predikat cukup. Cukup itu nilainya itu 2,0 sampai 2,75. Berarti di sini if, and, E50 lebih besar sama dengan 2,00, E50 kurang dari sama dengan 2,75 tutup kurung, koma, kutip, itu mendapatkan nilai cukup. Nah, kalau nih IPK di bawah 2,00 itu kita kasih keterangan apa, misalnya belum lulus atau apalah seperti itu. Maka kita tidak menggunakan rumus if, melainkan tinggal koma, kutip, belum lulus. Seperti itu, enter. Kalau muncul seperti ini, tinggal di yes-kan saja. Nah, maka hasilnya seperti ini. Apabila ini kita rubah menjadi nilai E, seperti ini misalnya. Maka IPK-nya 3,19. 3,19 itu ada di range berapa? 3,01 sampai 3,50. Predikatnya sangat memuaskan, sama dengan yang di sini. Artinya, rumus ini sudah benar. Kalau misalnya kita tidak menggunakan rumus if and, kita menggunakan rumus yang ini, itu nanti rancu. Karena apa? Rancunya. Karena misalnya seperti ini. Anggaplah ini tidak ada. Nah, seperti itu. Berarti ini saya hapus. Belum lulusnya ini. Nah, di sini kan kalau misalnya kita buat IPK-nya di bawah 2. Ini masih 2. Masih di atas 2. Kita rubah lagi nilai yang lain. Nah, seperti ini. IPK 1,75 ini dia nggak ada keterangan. 0 dia. Jadi alangkah baiknya kita beri keterangan di sini tadi. Misalnya belum cukup gitu. Atau belum lulus. Jadi lebih mudah kita mengkategorikan suatu nilai IPK itu.
Dari mulai predikat yang ini, semua kamlot, sangat memuaskan, cukup, atau belum lulus. Sebenarnya bisa saja sih kita menggunakan rumus if ini tadi, cuman ya itu tadi, kalau eh, ada rank ditentukan seperti ini, itu bagusnya kita menggunakan rumus if and. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan eh, rank seperti ini, misalnya cuman 10 dia mendapatkan nilai apa A misalnya seperti itu masih terakomodir dengan if seperti ini, if yang biasa ini. Tapi kalau misalnya dia menggunakan rank seperti ini yang ditentukan 3,76 sampai 4,0 itu kategorinya apa, itu lebih bagus menggunakan rumus if and seperti ini. Mungkin dari teman-teman juga kadang kan bingung saat menggunakan rumus if itu seperti apa. Ya, caranya yang pertama kita harus tahu dulu masalahnya itu apa. Kalau masalahnya seperti ini, 3,76 sampai 4,0 itu mendapatkan summa kamlot, berarti kan range-nya ini tidak memungkinkan kalau kita menggunakan rumus if biasa. Tapi kalau yang ini, kategori A, dia mendapatkan nilai 4, itu masih memungkinkan menggunakan rumus if biasa ini tadi. Begitu cara membedakannya. Jadi, untuk pembuatan IPK ini saya rasa sudah paham. Tinggal mungkin dari teman-teman ada yang bingung mengenai penggunaan rumus if-nya ini. Jangan bingung kalau misalnya eh, apa namanya? Pada saat kita akan membuat rumus, kita akan menggunakan rumus yang mana? Itu sebenarnya kita lihat dulu permasalahannya seperti apa. Kalau misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, itu cuman seperti ini, itu menggunakan rumus if biasa jadi. Tapi kalau rumusnya seperti ini tadi, predikatnya, itu harus menggunakan rumus if and seperti itu. Nah, untuk file ini nanti akan saya lampirkan di link deskripsi. Silahkan teman-teman pelajari dan rubah sendiri formatnya seperti apa. Yang jelas rumusnya adalah seperti ini. Rumusnya tidak akan berubah. Mungkin yang berubah nanti adalah sales-salesnya ini. Cukup sekian video dari saya. Selamat mencoba dan jangan lupa untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.